siang. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur TI. Infrastruktur TI dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat komponen teknologi informasi yang merupakan dasar dari layanan teknologi informasi. Biasanya berupa komponen fisik, namun bisa juga berupa komponen perangkat lunak dan jaringan. Adapun pembahasan kita itu evolusi infrastruktur teknologi informasi, komponen infrastruktur teknologi informasi, serta tren perangkat. Langsung saja ke evolusi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi yang masing-masingnya itu mewakili konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. Kelima era itu adalah mainframe dan mini komputer, personal komputer, client server network, enterprise computing, dan cloud and mobile computing. Infrastruktur teknologi informasi dalam era mainframe terdiri atas mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal. Pada era personal komputer, infrastruktur teknologi informasi didominasi oleh penggunaan komputer berbasis desktop untuk produktivitas kantor. Infrastruktur yang mendominasi pada era client server itu terdiri dari jaringan klien pada desktop ataupun laptop hingga komputer server yang lebih kuat. Di era enterprise computing, terjadi perkembangan dalam pemrosesan komputer, telekomunikasi, chip memori, dan rancangan peranti lunak yang meningkatkan daya komputasi namun mengurangi biaya. Era cloud dan mobile computing mengacu pada ketersediaan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan dapat dibagikan melalui jaringan yang disebut internet. Selanjutnya kita membahas komponen infrastruktur teknologi informasi. Itu ada 7, yaitu computer hardware platform, operating system platform, enterprise software application, networking telecommunication, consultant and system integrator, data management dan storage, serta yang ketujuh itu internet platform. Yang pertama itu computer hardware platform atau platform perangkat keras komputer. Komponennya meliputi mesin klien seperti netbook dan laptop dan mesin server. Selanjutnya operating system platform atau platform sistem operasi. Pada level klien, 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows untuk melakukan manajemen sumber daya dan kegiatan di dalam komputer. Enterprise software application atau aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia perangkat lunak aplikasi perusahaan yang terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini ada perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di lingkungan perusahaan. Networking atau telecommunication yaitu jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya ada AT&T dan Verizon. Konsultan dan sistem integrator atau disebut konsultasi dan pengintegrasian sistem. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut dengan sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja baik satu sama lain. Selanjutnya, data management dan storage atau pengolahan data dan penyimpanan. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Internet platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat jaringan atau maupun tanpa kabel. Selanjutnya, mari kita masuk ke tren perangkat. Tren perangkat infrastruktur IT dapat dibagi dua, yaitu tren perangkat keras dan tren perangkat lunak. Mari kita bahas tren perangkat keras. Untuk tren perangkat keras ada dibagi menjadi 8, yaitu digital mobile platform, grid computing, virtualisasi, green computing, cloud computing, high performance, power saving processor, dan autonomic computing. Digital mobile platform itu perangkat seperti smartphone dan tablet dan semakin banyak digunakan untuk komputasi organisasi bisnis. Grid computing melibatkan pengkoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal. Virtualisasi merupakan proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa batas fisik dan geografis.
Green computing merupakan suatu cara atau metode penggunaan komputer dan perangkat teknologi informasi untuk menghemat energi dan mengurangi pemanasan global. Cloud computing merupakan model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, dan lain-lain sebagainya disediakan pada suatu jaringan yang disebut internet. High performance processing processor, penggunaan prosesor multi-core sehingga dapat menunjang performa, menghemat listrik, serta meningkatkan efisiensi. Autonomic computing atau komputasi otonom merupakan upaya untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, memperbaiki sendiri bila rusak, dan melindungi diri dari penyusup luar. Selanjutnya mari kita masuk tren perangkat lunak. Tren perangkat lunak terdiri dari 4, yaitu open source software dan Linux, software for web, web services, dan software outsourcing and cloud services. Maksud dari open source software dan Linux itu merupakan perangkat lunak yang dibuat programmer menjadi gratis, seperti Linux, di mana dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh pengguna tanpa lisensi tambahan. Software for web atau perangkat lunak untuk web itu dapat dibagi menjadi Java, HTML, dan HTML5. Java merupakan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang tidak terpengaruh peranti keras dan merupakan yang terbaik dalam lingkungan pemrograman interaktif untuk web. Sedangkan HTML sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan halaman web guna menentukan bagaimana tampilan seperti gambar, teks, tulisan, ataupun suara ditempatkan di halaman web, serta untuk meletakkan link-link dinamis ke objek atau halaman lain. Web services atau layanan web mengacu pada rangkaian perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang standar dan universal. Dasar teknologi untuk layanan web itu yang paling diketahui itu ada XML, Software Outsourcing and Cloud Services, atau perangkat lunak tenaga kerja dan layanan cloud. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan kontrak pengembangan perangkat lunak ataupun pemeliharaan program warisan yang ada untuk perusahaan luar. Sekian saja presentasi saya untuk pagi hari ini. Bila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.